Sadat, mahasiswa PPG Pendidikan Matematika asal institusi SMA Negeri 1 Bojonegoro. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Basia. Waalaikumsalam. Salsabila Apriliani, Yoga Hanafi, Nina Nurnaningsi, Sati Mauli, Ana Mulyana, dan Umi Mayada yang sudah hadir pada pembelajaran pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Kabar baik, Pak. Oke, Kabar baik. Apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Oke, kalau gitu Pak Anwar absen dulu. Basiah? Hadir, Pak. Salsabila Apriliani? Hadir, Pak. Oke. Aisyah? Aisyah? Sardi Wijaya Kusuma? Sakit, Pak. Sakit, oke. Kemudian ada Eka Sari? Belum gabung, Pak. Belum gabung. Wait. Ana Mulyana? Ana hadir? Hadir, Pak. Kemudian Yoga Firmansyah, Umi Mayada, Hadir, Pak. kemudian Sati Mauli Rahma, Hadir, Pak. dan Nina Nurnaningsi. Hadir, Pak. Oke, silakan coba ditunjukkan dulu muka kalian, biar Pak Anwar tahu maksudnya, biar kita siap mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Nah, oke, sip. Silakan sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kalian ambil posisi yang enak, kemudian disiapkan alat tulisnya, buku, pulpen, pensil, dan sebagainya yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan materinya. Ada yang tahu mungkin kita hari ini akan belajar tentang materi apa? Fungsi trigonometri. Iya, fungsi trigonometri. Kalau kita berbicara fungsi trigonometri, konsep dasar yang harus kalian pahami adalah, atau konsep dasar yang harus kalian kuasai adalah belajar tentang trigonometri dasar yang sudah kalian pelajari pada saat kelas berapa? Kelas 10 tentunya ya. Nah, oke. Sebelum Pak Anwar nanti mulai pembelajaran pada hari ini, nanti kalian akan Pak Anwar buat ke dalam 3 kelompok, yang masing-masing dalam kelompok itu kalian akan mengerjakan soal LKPD. Setelah kalian masuk ke dalam kelompok itu, kalian berdiskusi, kemudian nanti hasil dari diskusi itu kalian presentasikan dari setiap kelompoknya, perwakilannya 1 orang. Ya. Oke, sebelumnya kalian bisa perhatikan atau tampilkan, Pak Anwar akan menampilkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian bisa simak PowerPoint-nya ya. Gimana? Sudah nampak? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Nah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian pahami dalam pembelajaran pada hari ini. Ini kompetensi dasarnya, coba tolong dibacakan oleh Salsa mungkin. Kompetensi dasar yang harus dipahami pada pembelajaran hari ini.
menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri, Oke. memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, terima kasih Salsa. Selain kompetensi dasar, ada juga indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pahami atau harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Mungkin bisa dibacakan oleh Ana mungkin? Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, memahami konsep dasar persamaan trigonometri. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk sinus, kosinus, dan tangen. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, terima kasih Ana. Kemudian, selain indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai, ada juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ini mungkin akan Pak Anwar bacakan. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep dasar persamaan trigonometri. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk sinus, kosinus, dan tangen. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, sampai sini tujuan pembelajarannya. Nanti pada saat kegiatan pembelajaran, bila mana ada yang tidak dipahami atau yang tidak dimengerti, kalian boleh ditanyakan. Kemudian, biasanya kalau kita mempelajari sesuatu hal itu kan ada manfaatnya ya, atau kalian mungkin pengen tahu untuk apa sih kalian belajar trigonometri. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin sebelumnya sudah pernah baca-baca buku referensi, misalkan untuk apa sih belajar trigonometri. Ada yang tahu? Ada yang pernah baca? Untuk apa kalian belajar trigonometri? Nggak ada ya? Oke. Jawab aja kalau tahu-tahu, kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, untuk apa kalian belajar trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Silakan kalian coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah ilustrasi gedung. Jadi kalau kalian nanti bercita-cita menjadi seorang arsitektur, misalnya kalau kalian pengen membuat sebuah gedung, berarti ini hubungannya adalah dengan sudut depresi dan sudut elevasi. Jadi ini sebuah gedung, bila mana ini ada seorang atau melihat atas gedung dengan jarak sekian meter dan jarak dari orang ke dasarnya sekian meter, maka ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan trigonometri. Nah, kemudian yang kedua juga sama, ini untuk menghitung jarak dari bibir pantai menuju ke pulau, ini menggunakan konsep dasar trigonometri. Ya. Jadi bisa perhatikan gambar-gambar yang ada di sini ya. Kemudian banyak sekali manfaat belajar trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah nih, ada pada bidang astronomi. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit. Nah, kemudian pada bidang teknik sipil, luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, tinggi gedung, menara, jembatan, dan sebagainya. Kemudian pada bidang navigasi, ini beberapa manfaat trigonometri. Bahkan pada bidang geografi, trigonometri bermanfaat untuk menentukan tinggi suatu gunung. Pada bidang oceanografi bermanfaat untuk menentukan tinggi gelombang air laut. Nah, kemudian pada bidang arsitektur, ini sama, untuk menentukan kemiringan atap, beban struktural, dan sebagainya. Kemudian pada bidang fisika juga ada, untuk grafik sinus, kosinus. Kemudian pada bidang kesehatan, trigonometri berperan dalam pencitraan medis dan farmasi. Itu beberapa manfaat kalau kalian belajar trigonometri ya. Kemudian sebelum Pak Anwar lanjut ke pertemuan pada hari ini, kita akan belajar apa? Kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar ilustrasi sebuah gedung yang tadi sudah Pak Anwar tampilkan ke gambar sebelumnya. Jadi kalau misalkan Pak Anwar tanya, nah, sebuah gedung memiliki ketinggian 50 meter, sebuah objek berada 50 meter dari gedung. Jika terbentuk sudut depresi dari objek yang terlihat seorang di atas gedung, maka berapa besar sudut elevasinya? Nah, jadi salah satu aplikasi atau penerapan kita belajar persamaan trigonometri adalah digunakan untuk mengukur besar sudut elevasi. Jadi sudut elevasi itu sudut pandang kalau kita misalkan pengen melihat jarak dari bawah ke atas gitu ya. Kalau misalkan kita mau melihat tinggi gedung, kalau kita mau melihat misalnya kita dari bawah melihat posisi pesawat yang ada di atas berapa sudutnya, itu namanya sudut elevasinya ya. Kalau sudut depresiasinya kebalikannya, orang dari atas pengen melihat ke bawah misalnya, seperti itu. Nah,
Jadi konsep dasar yang harus kalian pahami untuk memahami persamaan trigonometri adalah, nah, perhatikan tabel berikut. Nah, sudah pernah melihat atau sudah pernah belajar konsep dasar trigonometri tabel sudut berikut? Ini namanya tabel sudut istimewa. Ya, kelas berapa ini belajarnya? Kelas 10. Iya, nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nah, nilai sin 0 itu adalah 0, sin 30 derajat itu adalah setengah, kemudian sin 45 derajat setengah akar 2, kemudian sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Kalau misalnya sekiranya kalian butuh atau apa, nanti materi ini akan Pak Anwar share ke WA Group atau ke Google Classroom. Kemudian nilai cos-nya 0, cos 0 adalah 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 adalah 0. Kemudian ada tangan 0, 0, tangan 30 1/3 akar 3, tangan 45 adalah 1, kemudian tangan 60 adalah akar 3, dan tangan 90 adalah tak terdefinisi. Nah, ini adalah beberapa konsep dasar trigonometri dalam bentuk tabel sudut istimewa. Jadi nanti kalau kita berbicara persamaan trigonometri, misalnya Pak Anwar kasih contoh gini nih, misalkan ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian selain konsep dasar sudut istimewa yang harus kalian pahami dalam pembelajaran persamaan trigonometri adalah ada tabel identitas trigonometri. Nah, ini tabel identitas trigonometri. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ini adalah turunan. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu tidak? Nanti ini kalian, materi PPT ini kalian nanti bisa download di WA Group atau via Google Classroom ya. Materinya nanti akan Pak Anwar share. Nah, jadi kalian bisa pelajari ulang pada saat kalian belajar di rumah. Nah, baru sekarang kita masuk ke persamaan trigonometri. Apa sih definisi persamaan trigonometri itu? Coba boleh dibaca tolong Mbak Siah. Definisi persamaan trigonometri adalah suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Ya, Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Oke, jadi persamaannya itu adalah yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Artinya berarti kemungkinan nilai sudutnya itu lebih dari 1. Nah, sudutnya itu biasanya dalam bentuk derajat atau dalam bentuk apa sudut itu? Radian. Oke, ya. Selain derajat ada dalam bentuk radian. Penyelesaiannya adalah dengan mencari seluruh nilai sudutnya. Jadi artinya nanti nilai sudutnya itu lebih dari 1. Itu definisinya. Kemudian persamaan apa saja akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Adalah yang pertama adalah persamaan sin X, persamaan cos X, dan persamaan tan X. Ya. Sin X, cos X, dan tan X. Oke. Rumus persamaan trigonometri cos X-nya adalah cos X sama dengan cos alfa dalam satuan sudut derajat. Nah, jadi kalau mencari X-nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sebelum ke cos, harusnya sin dulu ya. Nah, ini dulu harusnya. Sin X sama dengan sin alfa. Jadi ada dua rumus. Alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X-nya sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang Pak Anwar pengen nanya dulu,
kenapa rumus sin di sini untuk menentukan sin alfa itu ada dua. Nih, ada dua rumus ya. X sama dengan alfa ditambahkan dikali 360, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambahkan dikali 360 derajat. Kenapa di sini sin X ada dua rumus? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu, oke ya. Jadi, kenapa bisa ada dua rumus? Kalian pernah belajar sudut di berbagai kuadran pada saat kelas 10 ya? Sudut di berbagai kuadran itu, sin di kuadran 1 itu kan sudut positif. Sin di kuadran 1 itu kan sudut positif. Yang nilainya dari 0 sampai 90 derajat. Artinya berarti di situ nilai sinnya adalah positif. Kemudian kenapa ada 180 min alfa? Ini adalah berarti nilai sin yang positif itu ada di kuadran 2. Ya, ada di kuadran 2 nih nilai sinnya. Ini dalam bentuk derajat. Sedangkan kalau dalam bentuk radiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Atau X sama dengan pi dikurang alfa ditambah K dikali 2pi. Dengan X elemen bilangan real dan K elemen bilangan bulat. Bulatnya itu bulat 0, positif, dan bilangan bulat negatif. Ya. Kemudian cos. Cos juga sama. Cos X sama dengan cos alfa. Ini rumusnya ada dua. Nih, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Ini dalam bentuk derajat. Ini dalam bentuk radian. Nah, yang ketiga, tangen. Tangen X sama dengan tan alfa. Tan cuman ada satu rumus. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Kenapa rumus tangen cuma ada satu? Ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Oke. Karena, nah, nih Pak Nur kasih tahu, karena periodenya itu satu dalam tangen itu. 180 derajat. Kalau yang lainnya itu periodenya 360 derajat. Nah, sudah, itu adalah beberapa rumus yang digunakan untuk mencari persamaan dari sebuah trigonometri. Nah, sekarang biar lebih kalian memahami materi ini, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya coba dibaca oleh Sati. Sati, tolong dibaca, Sati. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 3 untuk 0 derajat, kurang lebih sama dengan X, kurang lebih sama dengan 360 derajat adalah... Oke. Nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk... Nah, kalau baca interval kayak gini, dibacanya dari tengah ya. X kurang dari sama dengan 360, X lebih dari sama dengan 0 derajat. Nah, oke. Sebenarnya gini nih, kalau Pak Anwar tanya dulu, nilai sin yang setengah akar 3 itu berapa? Nilai sin yang setengah akar 3. Tadi sudah kalian pelajari waktu kelas 10. 45 derajat. Oh, lebih Sama tepat lagi. 60 derajat. 60 derajat. Ya, itu kalau misalnya, kalau seandainya di sini tidak ada interval yang membatasi. Nah, misalkan di sini, berapakah nilai sin yang setengah akar 3? 60 derajat, benar. Tapi karena di sini ada interval yang membatasi, sudutnya dari 0 sampai 360, maka ini disebut dengan mencari persamaan sin X. Nah, 60 derajat benar. Selain 60, ada nggak sudut lainnya yang bernilai setengah akar 3? Pasti ada. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini. Ini penyelesaiannya. Sin X sama dengan setengah akar 3. Sinnya 60 derajat. Betul sekali. Ini adalah nilai dari sudut istimewa yang berada di kuadran berapa? Kuadran 1. Nah, kemungkinan yang pertama adalah X sama dengan, kan kita tadi sudah tahu rumus dari sin itu apa? Rumus dari sin. Sin X sama dengan sin alfa. Nih, alfa ditambah K dikali 360 derajat.
Berarti alfanya 60 ditambah K dikali 360 derajat. Ini persamaannya. Kalau sudah dalam bentuk persamaan seperti ini, kalian uji titiknya. Uji titik itu maksudnya adalah yang pertama, berapakah nilai K pada saat 0? Kan tadi K-nya itu bilangan apa tadi? Bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan boleh positif, boleh negatif, boleh 0. Karena bilangan bulat kan ada 0, positif, negatif. Kita mulai dulu dari K sama dengan 0, diperoleh X 60 derajat. Mengerti sampai sini bisa dapat 60? X-nya, K-nya diganti sama 0. 60 ditambah 0 kali 360. Jadi 60 ditambah 0, hasilnya 60, ya kan? Kemudian K-nya 1, ganti sama 1. 60 ditambah 1 dikali 360. 1 kali 360, 360. Tambah 60, 420. Kenapa di sini 420 tidak memenuhi? Ada yang tahu? Mungkin. Ya. Kenapa 420 disilang tidak memenuhi? Karena X-nya harus kurang dari 360, Pak. Iya. Karena kita punya batasan tadi nih, X-nya tuh dari 0 sampai 360. Sehingga kalau 420 itu dia sudah melebihi, artinya dia tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian dari nilai sin X-nya. Betul. Ini yang pertama nih. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan rumus kedua, X sama dengan 180 min alfa, yang tadi rumusnya nih, tambah K dikali 360. Jadi alfanya itu 60 derajat. 180 dikurang 60, 120 ditambah K dikali 360. Sama dari 0 dulu, K-nya 0, dimasukin 0. Berarti 0 kali 360 kan 0. Ditambah 120. Jadi hasilnya 120 derajat. Kemudian K-nya 1. 1 dikali 360, 360. Ditambah 120. 480. Jadi 480 tidak masuk ke dalam himpunan persamaan nilai X-nya karena dia lebih dari 360 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalam notasi himpunan adalah 60 derajat, 120 derajat. Nah, ini adalah untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin alfa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kalian nanti setelah ini mengerjakan panduan bentuk dalam satu kelompok, dalam beberapa kelompok, kemudian kalian mengerjakan soal LKPD, setelah itu kalian presentasikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Atau yang belum mengerti? Sudah? Yes? Ya? Kalau buat contoh persamaan tan-nya ada nggak, Pak? Iya, ada nanti persamaan tan-nya. Oke. Nanti Pak Anwar kasih contoh persamaan tan-nya. Sudah? Kalau sudah, Pak Anwar stop dulu. Kemudian nanti setelah ini Pak Anwar bentuk kalian ke dalam kelompok, di mana di dalam kelompok itu kalian bisa bekerja sama menyelesaikan soal di LKPD. Tapi sebelumnya tolong ditampilkan dulu LKPD yang akan kalian kerjakan. Coba Basia tolong tampilkan LKPD-nya. LKPD yang akan kalian kerjakan. Yang Sebentar, Pak. Oke.
nggak ada buat screen ya. Kenapa? Saya aja. Oke, yoga aja nggak apa-apa. Ini ada di bawahnya share screen tuh. Jadi di sini kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang, 2 orang berhalangan hadir karena sakit. Akan Pak Anwar buat ke dalam 3 kelompok ya. Silakan kalian nanti di dalam kelompok itu nanti kalian bisa mengerjakan soal LKPD. Pak Anwar kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Error, Pak. Yoga bisa menampilkan? Error. Error. Eka bisa nampilin. Nggak bisa ya? Dibuka dulu filenya, nanti kalian di share screen di situ. Nanti Pak Anwar jelaskan di sini ya. Image. Dokumen. Bisa. Gimana ya? Siapa? Bisa, Pak. Oke. Oke. Udah ya? Belum, Pak. Bentar. Lagi diekspor ke PDF. Oke. Kok nggak bisa? Sambil kalian lihat juga, maksudnya di WA grup yang udah Pak Anwar kirim LKPD-nya, bisa kalian sambil dibuka, maksudnya tolong di share screen biar Pak Anwar bantu ngejelasin teknik pengerjakan LKPD-nya. Nanti dalam mengerjakan kelompok itu nanti kalian LKPD-nya kalau sudah dikerjakan ditulis ke buku, kemudian kalian presentasikan dalam bentuk foto ya. Nanti presentasi dalam bentuk foto itu kalian jelaskan maksudnya dari setiap kelompok perwakilannya 1 orang. Misalnya untuk soal nomor 1 bla 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 dan seterusnya gitu. Jelaskan dalam bentuk foto ya atau gambar. Kalian nanti share screen ya. Gimana, Yog? Nah, nih, mau dicoba, Pak. Oke, silakan. Ini bukan, Pak. Iya, coba sok. Aduh. Udah muncul nggak, Pak?